atau kita dalam perjalanan. Nah, ada juga yang membuat perjalanan dari kota A ke kota B gitu. Banyak yang bisa mencapai 4.000 jam tayang. Tapi kalau saran saya sih teman-teman bagus dengan riset kata kunci. Kalau dapat kata kuncinya baru teman-teman jadi orang itu penasaran dan ingin nonton terus. Jadi kalau ingin nonton terus otomatis teman-teman bisa cepat mendapatkan 4.000 jam tayang. Nah, yang karya kedua ini bisa sedikit saya rekomendasikan karena ini pernah saya lakukan dan itu berhasil. Cara yang ketiga yaitu share ke media sosial. Nah, share ke media sosial di sini teman-teman kita harus menyesuaikan ya. Share ke media sosial ini menyesuaikan dengan konten kita. Kalau konten kita itu resep masakan atau jenis resep masakan, kita bisa share di grup-grup ibu-ibu ya. Kalau konten resep masakan kita share ke grup ibu-ibu, saya yakin deh channel teman-teman itu bisa ramai. Tapi tidak menutup kemungkinan video kita ini sulit sekali untuk direkomendasikan dari video YouTube karena sumber visitornya atau sumber view-nya itu dari media sosial. Jadi kalau media sosial itu capek sendiri teman-teman. Karena apa? Pada saat kita promosikan meledak nih banyak yang nonton. Tapi giliran nggak kita promosikan itu kayak kuburan namanya apa channelnya. Jadi kalau menurut saya share ke media sosial itu seperlunya aja, seperlunya sesuaikan dengan konten. Teman-teman bisa lihat di beranda Facebook saya, Instagram saya nggak pernah, jarang, ya pernah sih tapi jarang sekali saya nge-share link channel YouTube saya atau video saya. Karena apa? Bikin capek menurut saya. Lebih baik kita main teknik SEO. Oke? Berikutnya adalah yang keempat adalah dengan teknik SEO. Nah, ini yang saya rekomendasikan teman-teman. Dengan teknik SEO di sini kita itu memang sih pada saat pertama kita ngupload video itu sepi, gak ada yang nonton, mungkin lambat banget. Tapi giliran video kita ini kena teknik SEO-nya atau di search engine itu bisa berada di atas, itu video kita itu yang nonton itu nggak keturunan, bahasanya datang dengan sendirinya, subscriber dengan sendirinya, bahkan untuk mencapai 4.000 jam tayang itu dengan mudah sekali. Jadi teman-teman dengan teknik SEO itu seperti apa? Yang pertama, kita melakukan riset. Yang kedua, riset itu di mana aja? Riset itu kita bisa tempatkan di judulnya ya, judulnya itu harus target. Yang pertama, yang kedua, kita isi deskripsinya sesuai dengan video, kita isi tag-nya. Setelah kita isi tag-nya, kita perhatikan thumbnail-nya, karena thumbnail atau tampilan ini yang menentukan video teman-teman itu dibuat orang atau tidak. Karena kalau walaupun kita tertarget nih video kita paling atas, tapi kalau thumbnail kita nggak menarik, mereka akan ngeklik yang video di bawahnya seperti itu teman-teman. Jadi thumbnail teman-teman harus semenarik mungkin. Nah, teknik SEO ini saya rekomendasikan karena sampai sekarang ini saya gunakan terus, karena dengan teknik SEO ini saya bisa mendapatkan banyak viewer, saya bisa mendapatkan banyak subscriber dengan cepat. Bahkan saya nggak upload video 1 bulan pun channel saya tetap ramai seperti itu karena orang nyari di beranda gitu. Oke, yang berikutnya yang kelima untuk mendapatkan 4.000 jam tayang itu dengan teknik rajin upload video. Nah, teknik rajin upload video ini cukup manjur teman-teman, karena saya bilang kenapa cukup manjur. Tapi rajin upload video itu kita bukan upload video sembarangan ya. Pertama, kualitas video diperhatikan. Yang kedua, kita menggunakan teknik SEO. Otomatis video-video yang kita upload itu walaupun saat kita upload pertama itu nggak ada yang nonton, kalau dengan teknik SEO pasti banyak datang. Yang kedua, kalau kualitas video kita bagus, sekali aja orang menonton, mereka suka, mereka akan nonton terus. Bahkan durasi mereka akan nontonnya akan panjang. Durasi nonton itu cukup penting, makanya kualitas video itu dibaiki. Kalau kualitas video juga bagus, yang nonton seneng, otomatis video kita cukup mudah untuk naik seperti itu. Jadi kalau dengan rajin upload video ini sangat recommended kalau menurut saya, dengan rajin upload video. Jadi jangan malas-malas ya kalau video sukses itu nggak boleh malas. Jadi kita harus rajin buat video, rajin upload video. Oke, berikutnya lagi dengan teknik yang keenam yaitu beli jam tayang. Beli jam tayang itu kira-kira bisa dikompres nggak mas? Nah, ada yang bertanya seperti ya. Tergantung ya jasa jual jam tayang itu dengan teknik seperti apa. Ada beberapa cara untuk mendapatkan 4.000 jam tayang dengan cara beli, yaitu mereka membuka jasa dengan teknik menonton sendiri ada. Jadi aku jasa 4.000 jam tayang, jadi mereka nonton sendiri tuh yang membuka jasa itu. Kadang-kadang komputernya banyak atau seperti apa ya, seperti cara yang pertama tadi ya. Habis itu dengan teknik apa lagi? Mereka membuka dengan teknik 4.000 jam tayang, yaitu melakukan pengiklanan di Google ADS ataupun di Facebook ADS atau pokoknya di media lainnya mereka melakukan periklanan. Jadi jasanya seperti itu. Kalau jasa-jasa seperti ini itu menurut saya sih aman-aman aja teman-teman. Asal jangan jasa buatan itu kayak robot yang melakukan mendapatkan 4.000 jam tayang. Itu kalau terdeteksi di YouTube, mereka akan membayar channel YouTube kita teman-teman. Caranya seperti apa? Caranya saya nggak tahu karena saya nggak pernah melakukan pembelian
jam tayang itu dengan teknik yang aneh-aneh teman-teman. Yang dulu itu belum pernah. Jadi saya murni semua channel YouTube saya itu saya kerja di video teman-teman. Oke, jam tayang, beli jam tayang YouTube, lihat dulu jam apa yang jual jam tayang itu pakai teknik apa. Kalau teknik kayak di Raja View yang model-model kayak gitu itu orang menonton habis itu dibayar seperti itu recommended sekali, kayak gitu nggak apa-apa. Jadi beli jam tayang YouTube itu lihat dulu mereka pakai jasanya itu seperti apa. Kalau jasanya yang aneh-aneh saran saya jangan. Oke, cara yang berikutnya, cara yang ketujuh adalah promosi di Google ADS atau Facebook ADS. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman, promosi untuk di media sosial, di Facebook ADS, di Google ADS itu bagus sekali ya, karena apalagi kalau kita promosi itu berarti video-video kita itu diiklankan oleh mereka. Nah kalau diiklankan oleh mereka tidak menutup kemungkinan video kita itu bisa ranking di beranda YouTube atau di beranda Google teman-teman, karena kita ngiklan ke mereka seperti itu. Ada beberapa blogger sukses atau pembuat website sukses, Google Ads sukses itu mereka itu karena visitornya susah naik, main SEO-nya susah naik, mereka menggunakan teknik promosi Google ADS atau Facebook ADS. Nah, next video saya akan coba buatkan tutorialnya gimana caranya promosi, karena saat ini saya belum melakukan promosi teman-teman. Saya masih murni menggunakan teknik SEO. Next saya akan bikinkan, karena apa? Keuntungan atau kerugian dari kita melakukan promosi itu kan kita menggunakan modal ya. Kira-kira ada nilai plusnya nggak kalau kita promosi dengan nilai segini, kita ada keuntungan nggak seperti itu. Coba nanti saya olah lagi, saya bikinkan kontennya buat teman-teman sekalian gimana cara promosi. Kalau promosi melalui Facebook ADS, Google ADS ini recommended. Silahkan teman-teman mau coba silakan. Kalau teman-teman sudah ngerti, nggak lakukan aja nggak apa-apa, karena ini nggak apa-apa ya. Berikutnya lagi adalah yang ke-8 dengan teknik live streaming. Nah, live streaming di sini teman-teman, live streaming di sini itu bagus, apalagi kalau penonton kita itu suka, atau teman-teman itu punya wajah yang cantik, teman-teman punya wajah yang ganteng, teman-teman lakukan live streaming, saya yakin deh banyak yang nonton seperti itu. Atau teman-teman itu live streaming sesuatu yang aneh-aneh seperti itu, nggak apa-apa. Jadi live streaming itu jangan live streaming sembarangan, atau live streaming main game itu teman-teman nggak apa-apa. Atau kalau teman-teman live streaming cuma ngasal, tapi kalau teman-teman mau sharing, live streaming sharing gitu ya, ngobrol tapi banyak nonton, saya pernah beberapa papan itu per jam ya, itu jam tayang saya cepat melejit teman-teman melakukan live streaming. Tapi live streaming itu kita harus punya masa dulu. Kalau kita nggak punya masa, kadang-kadang percuma live streaming 1 jam 2 jam tiba-tiba nggak ada yang nonton. Tapi kan habis selesai live streaming kita bisa melakukan upload video, seperti Bang Benusi itu sering sekali melakukan live streaming. Oke sobatku, itu adalah 8 cara untuk kita mendapatkan 40.000 jam tayang dengan cepat. Nah, rekomendasi menurut saya teman-teman kalau mau mendapatkan 40.000 jam tayang, yang pertama itu adalah upload video setiap hari atau rajin-rajin upload video. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan dengan teknik membuat video dengan durasi panjang. Ini yang rekomendasi saya teman-teman. Yang ketiga kalau udah rajin upload video, habis itu teman-teman membuat video durasi panjang. Yang ketiga adalah kita menggunakan teknik SEO. Yang lain itu nggak usah. Teman-teman dengan 3 teknik ini aja udah cukup. Kita menggunakan teknik SEO, kita targetkan video kita ke search engine YouTube teman-teman. Jadi kira-kira yang di berada YouTube itu orang nyari dengan kata kunci apa. Nah itu teman-teman yang kenakan atau teman-teman pasarnya. Oke, cukup jelas ya teman-teman untuk sharing saya tentang gimana caranya mendapatkan 40.000 jam tayang. Dari 8 cara ini teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, itu saja sharing saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Ya udah, nggak apa-apa kalau mata Hamzah bisa baca. Teman-teman kan bilang kurang kebaca ya. Memang semuanya kalau di mata Hamzah, besok itu nggak langsung jadi mudah ya kan? Oke, saya lanjutkan mengcopy paste, teman-teman bisa membaca di komen sesuai dengan urutan ya. Oke, pernyataan dari wisata, ya itu menjadi pertanyaan saya sampai detik ini ya. Saya lanjutkan. Apa yang kamu posting melekat erat dengan akunmu, wajar kalau saya sebut. Kecuali yang nulis robot, ya kan? Kamu mau dibilang robot? Enggak kan, manusia kok. Saya melanjutkan potongan-potongan berita ini agar teman-teman bisa memahami apa yang terjadi. Takutnya nggak kebaca, ya.
Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timor Anisum. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTube kembali ya teman-teman. Gimana caranya untuk mendapatkan 4000 jam tayang dengan cepat. Jadi banyak pertanyaan teman-teman, Mas gimana sih caranya mendapatkan 4000 jam tayang? Karena dapat 1000 subscriber itu gampang sekali. Tapi untuk mendapatkan 4000 jam tayang ini sangat sulit sekali. Bahkan saya mencapai bertahun-tahun itu gak dapat. Nah di sini teman-teman, saya akan coba bahas dari 8 tahapan atau 8 cara untuk mendapatkan 4000 jam tayang. Nah di sini akan saya rekomendasikan, yang recommended itu yang cara yang seperti apa. Nah cara yang pertama kita langsung aja ya teman-teman. Cara yang pertama itu ditonton sendiri. Nah ditonton sendiri itu seperti apa mas? Nah ditonton sendiri itu ada beberapa cara teman-teman. Kalau kita nonton sendiri itu menggunakan handphone Android itu kesulitan ya teman-teman. Karena apa? Kita harus membuka tab-tab baru ya. Kalau menggunakan handphone Android nggak bisa kita buka tab-tab baru. Kita paling nontonnya hanya satu video. Atau kalau teman-teman menggunakan versi komputer itu kita bisa teman-teman. Jadi teman-teman itu menggunakan browser Google Chrome, teman-teman menggunakan browser Mozilla atau seperti apa. Ada banyak browser yang kita buka, habis itu tabnya kita buka satu persatu. Kita sekali nonton itu 10-20 video bisa teman-teman. Dan itu terhitung ya, itu terhitung. Itu bahwasannya bisa dihitung masuk ke jam tayang. Cuma dalam porsinya gini, kita nonton sebanyak video itu, kira-kira internet kita jaringan kita kuat nggak? Jadi buat teman-teman sekalian, kalau nonton sendiri itu wajib menggunakan wifi. Jadi yang unlimited, tapi teman-teman menggunakan wifi kan ya dulu seperti apa ya. Tapi menurut saya dengan teknik nonton sendiri itu belum pernah saya lakukan. Karena apa? Benar sekali ya, 4000 jam tayang nih, 4000 jam tayang kita mau putar berapa lama seperti itu. Kalau menurut saya belum rekomendasi yang pertama ini. Yang kedua adalah buat video durasi panjang. Nah, buat video durasi panjang ini bertujuan untuk apa? Tujuannya durasi panjang ini untuk cepat ya mencapai 4000 jam tayang. Semuanya kita bikin video durasi 1 jam. Kalau durasi 1 jam ditonton 1 jam ya, nilainya 1 jam juga seperti itu teman-teman. Jadi nggak diulang-ulang. Jadi tonton itu bisa full. Bahkan kalau video durasi panjang itu tidak menutup kemungkinan video kita itu direkomendasikan oleh YouTube. Direkomendasikan itu seperti apa? Direkomendasikan itu video kita itu selalu berada di atas teman-teman. Pada saat orang menonton video orang lain, video kita itu direkomendasikan ada di bawah. Nah kalau direkomendasikan seperti itu, video kita bisa naik teman-teman. Nah durasi satu panjang ini juga nggak boleh sembarangan. Durasi satu panjang ini teman-teman harus kontennya ini dari jam pertama, menit pertama, menit kelima, menit ke-10, setengah jam berikutnya itu harus continue ya. Itu bahasanya kayak gini. Kalau kita bikin tutorial, semuanya tutorial cara membuat blog atau website, cara membuat channel YouTube. Jadi teman-teman memang bikin tahapannya itu dalam 1 jam itu mentail. Biasanya kalau 1 jam aku mentail ya. Atau kita membuat tutorial apa, semuanya cara membuat cangkul, gagang cangkul seperti itu ya. Atau kita ngerjain apa, atau kita dalam perjalanan. Nah, ada juga yang membuat perjalanan dari kota A ke kota B gitu. Banyak yang bisa mencapai 4000 jam tayang. Tapi kalau saran saya sih teman-teman bagus dengan riset kata kunci. Kalau dapat kata kuncinya baru teman-teman bikin kontennya semengkap mungkin, semendetail mungkin, jadi orang itu penasaran dan ingin nonton terus seperti itu. Jadi kalau ingin nonton terus, otomatis teman-teman bisa cepat mendapatkan 4000 jam tayang. Nah, yang cara yang kedua ini bisa sedikit saya rekomendasikan karena ini pernah saya lakukan dan itu berhasil. Cara yang ketiga yaitu share ke media sosial. Nah, share ke media sosial di sini teman-teman kita harus menyesuaikan ya. Share ke media sosial ini menyesuaikan dengan konten kita. Kalau konten kita itu resep masakan atau jenis masakan, kita bisa share di grup-grup ibu-ibu ya. Kalau konten resep masakan kita share ke grup ibu-ibu, saya yakin deh channel teman-teman itu bisa ramai. Tapi tidak menutup kemungkinan video kita ini sulit sekali untuk direkomendasikan dari YouTube karena sumber visitornya atau sumber view-nya itu dari media sosial. Jadi kalau media sosial itu capek sendiri teman-teman. Karena apa? Pada saat kita promosikan meledak nih banyak yang nonton. Tapi giliran nggak kita promosikan itu kayak kuburan channelnya channelnya. Jadi kalau menurut saya share ke media sosial itu seperlunya aja, seperlunya sesuaikan dengan konten. Teman-teman bisa lihat di beranda Facebook saya, Instagram saya nggak pernah, pernah sih tapi jarang sekali saya nge-share di channel YouTube saya atau video saya. Karena apa? Bikin capek menurut saya. Lebih baik kita main teknik SEO. Oke? Berikutnya adalah yang keempat adalah dengan teknik SEO. Nah ini yang saya rekomendasikan teman-teman. Dengan teknik SEO di sini kita itu memang sih pada saat pertama kita ngupload video itu sepi, gak ada yang nonton, mungkin lambat banget. Tapi giliran video kita ini kena visualnya atau di share engine itu bisa berada di atas.
video kita itu yang nonton itu nggak ketulungan, bahwasanya datang dengan sendirinya, subscriber dengan sendirinya, bahkan untuk mencapai 4.000 jam tayang itu dengan mudah sekali. Jadi teman-teman dengan teknik SEO itu seperti apa? Yang pertama, kita melakukan riset. Yang kedua, riset itu di mana aja? Riset itu kita bisa tempatkan di judulnya ya, judulnya itu harus bertarget. Yang pertama, yang kedua, kita isi deskripsinya sesuai dengan video, kita isi tagnya. Setelah kita isi tagnya, kita perhatikan thumbnailnya, karena thumbnail atau tampilan ini yang menentukan video teman-teman itu iklan atau tidak. Karena kalau kita tertarget nih, video kita paling atas, tapi kalau thumbnail kita nggak menarik, mereka akan ngeklik yang video di bawahnya seperti itu teman-teman. Jadi thumbnail teman-teman harus semenarik mungkin. Nah, teknik SEO ini saya rekomendasikan karena sampai sekarang ini saya gunakan terus, karena dengan teknik SEO ini saya bisa mendapatkan banyak viewers, saya bisa mendapatkan banyak subscriber banyak tempat, bahkan saya nggak upload video 1 bulan pun channel saya tetap ramai seperti itu karena orang nyari ini sebagai itu. Oke, yang berikutnya yang kelima untuk mendapatkan 4.000 jam tayang itu dengan teknik rajin upload video. Nah, teknik rajin upload video itu cukup manjur teman-teman, karena saya bilang kenapa cukup manjur. Tapi rajin upload video itu kita bukan upload video sembarangan ya. Pertama, kualitas video diperhatikan. Yang kedua, kita menggunakan teknik SEO. Otomatis video-video yang kita upload itu walaupun saat kita upload pertama itu nggak ada yang nonton, kalau dengan teknik SEO pasti dengan datang. Yang kedua, kalau kualitas video kita bagus, sekali aja orang menonton, mereka suka, mereka akan nonton terus. Bahkan durasi mereka akan nontonnya akan panjang. Durasi nonton itu cukup penting, makanya kualitas video itu dibaikin. Kalau kualitas video bagus, yang nonton seneng, otomatis video kita cukup mudah untuk naik seperti itu. Jadi kalau dengan rajin upload video sangat recommended kalau menurut saya, dengan rajin upload video. Jadi jangan malas-malas ya, kalau menjadi itu sukses itu nggak boleh malas. Jadi kita harus rajin buat video, rajin upload video. Oke, berikutnya lagi dengan teknik yang keenam. Teknik yang keenam yaitu beli jam tayang YouTube. Beli jam tayang YouTube itu kira-kira bisa dimengerti seperti apa? Nah, ada yang bertanya tadi ya, tergantung ya jasa jual jam tayang itu dengan teknik seperti apa. Ada beberapa cara untuk mendapatkan 4.000 jam tayang dengan cara itu, yaitu mereka membuka jasa dengan teknik menonton video ada. Jadi aku jasa 4.000 jam tayang, jadi mereka nonton sendiri tuh yang membuka jasa itu, kadang-kadang ordernya banyak atau seperti apa ya, seperti cara yang pertama tadi ya. Habis itu dengan teknik apa lagi? Mereka membuka dengan teknik 4.000 jam tayang, yaitu melakukan pengiklanan di Google ADS ataupun di Facebook ADS atau pokoknya di media sosial lainnya mereka melakukan periklanan. Jadi jasanya seperti itu. Kalau jasa-jasa seperti itu menurut saya sih aman-aman aja teman-teman. Asal jangan jasa buatan itu kayak robot yang melakukan mendapatkan 4.000 jam tayang. Itu kalau terdeteksi ya YouTube, mereka akan membayar channel YouTube kita teman-teman. Caranya seperti apa? Caranya saya nggak tahu, karena saya nggak pernah melakukan pembelian jam tayang itu dengan teknik yang aneh-aneh teman-teman. Saya beli itu belum pernah. Jadi saya murni semua channel YouTube saya itu saya